Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dari pelatihan mandiri pada platform belajar dengan topik pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik yang disusun oleh Ferianora dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemahaman bermakna dapat membantu guru dalam menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari sebuah materi ajar. Sedangkan pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu dijawab murid setelah mereka mempelajari materi ajar. Pertanyaan yang diberikan mengenai hal penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Mari kita simak langkah dalam membuat pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik kepada siswa. Pada kesempatan ini, saya menggunakan muatan IPA pada fase C dengan materi suhu dan kalor. Perhatikan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tahap 1. Menuliskan semua ide yang terlintas di pikiran terkait topik pembelajaran. Di sini kalau kita berbicara tentang suhu dan kalor, ada beberapa ide yang akan muncul di benak kita. Pertama, matahari, api kompor merupakan sumber energi panas. Kedua, ban sepeda, motor, dan mobil meletus saat memuai. Kabel listrik dipasang tidak terlalu tegang agar tidak putus saat mengalami penyusutan. Tahap kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Sebelum kita merumuskan pertanyaan pemantik, kita harus memperhatikan beberapa kriteria di dalam membuat pertanyaan. Pertama, pertanyaan berupa pertanyaan terbuka. Artinya, pertanyaan kita berikan harus bisa dijawab oleh seluruh siswa berdasarkan pengalaman mereka masing-masing, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan mampu dijawab oleh siswa untuk bisa diperdebatkan di dalam kelas. Kedua, merupakan inti dari topik pembelajaran. Ketiga, melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru di benak murid dan memikat ketertarikan murid untuk mempelajari topik pembelajaran. 4. Membahas hal yang konseptual. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, ada 3 pertanyaan yang bisa kita tuliskan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara suhu dengan kalor? Kedua, apa pentingnya bagi kita mengetahui tentang suhu dan kalor? Mengapa kita membutuhkan kalor? Misalnya, memasak air menggunakan api kompor. Tahap ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Sebelum kita membuat atau menyusun pemahaman bermakna, perlu kita buat dulu beberapa pertanyaan untuk mengarahkan kita dalam menyusun pemahaman bermakna. 1. Setelah belajar topik ini, apa yang bisa dipahami oleh siswa? Kedua, setelah memahami topik ini, siswa diharapkan bisa melakukan apa? Nah, dari beberapa pertanyaan yang kita buat tadi, dapat kita simpulkan pemahaman, yaitu siswa dapat memahami bahwa suhu dan kalor adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga proses benda yang dikenai suhu dan kalor bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada dasarnya pelaksanaan tahap ini, pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik tidak harus dikerjakan secara berurutan. Kerjakanlah yang menurut ibu bapak guru lebih mudah. Kalau ibu bapak guru lebih mudah dalam membuat pertanyaan pemantik,
Maka nanti diakhiri dengan pemahaman bermakna, atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu guru lebih mudah dalam membuat pemahaman bermakna, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya jelaskan atau yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.